لنا يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على من أوصله الصالح في حضور مجلس التعليم والذكر خصوصا في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وأرواح أبي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وأرواح أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وأرواح أهل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة القرباء أجمعين والتابعين وتابع التابعين لأرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء المفسرين المحدثين والأولياء والشهداء الصالحين وسادة الصوفية المحققين ومشايخنا في الدين خصوصا لروح صحابة هذا الكتاب الإمام أبي بكر الشرفي يحيى النووي الدمشقي وإلى روح شيخنا وجيزنا بركنا الحبيب حسن الحسين الشاطري وجميع من أجزنا وسنذكرنا الله روح أولية السلام بأرجاء والأرواح أموات هذه البلدة من علمائها أوليائها الزهاد أورائها الأرواح والدينا والديكم من أبينا أمهاتنا وجداتنا جداتنا أعمامنا أماتنا أخوالنا خالاتنا ومن حق علينا عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم الرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para alim ulama, para ustadz haji dan hajah, ustadzah, dan juga para sepuh bini sepuh, bil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' At-Taufiq, yang semuanya saja yang kita sama berdoa Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dalam keberkahan, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah selalu dalam menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, sampai kita menutup mata diakhiri dengan nikmat terbesar yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, mabainal isya'ain, antara maghrib dan isya, waktu yang sangat luar biasa, nafahatul ilahiyah, kita isi dengan duduk bersama di majlis ilmu, majlis pembacaan kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Allah berikan kita ilmu yang manfaat, usia yang barakah, sehingga kita bisa melihatnya nanti di alam barzah dan akhirat kelak, berbahagia dengan apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita dari usia dan kesempatan yang indah ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar, yaitu bab sabar. Kita hidup di dunia, baik siapapun kita pasti akan mengalami dua hal dalam hidup ini, yaitu kebahagiaan dan juga kesedihan dan kesulitan. Itu udah pasti. Maka hidupnya manusia itu selalu dua hal, syukur, sabar. Sabar, syukur. Maka ketika kita ini orang yang beriman, dikasih oleh Allah anugerah iman, maka iman itulah yang menjadikan rasa hidup ini menjadi manis. Karena iman itulah keyakinan dalam diri yang kita yakini kebenaran apa yang Allah utus. Siapa yang Allah utus, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lewat utusannya Rasulullah SAW sampaikan apa yang menjadi janji Allah dan ancamannya. Ketika kita yakin dengan iman kita, maka hidup kita menjadi indah. Maka itulah yang kita sangat berharap, di mana ketika kita membaca, mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, kita mendapat tambahan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Baik dalam sisi ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan Allah, juga menjalankan segala aspek kehidupan dengan beragam problematika hidup yang kita hadapi. Nah, ini hadis yang ke-25 dalam bab ini. Wa bi ilai haddatsana an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau,
Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannata." Kata Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik membersamai Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, penuh dengan keindahan bersama Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadisnya hadis qudsi, yang mana itu adalah firman Allah yang disampaikan lewat lisan dan redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kata Allah, "Idza btalaitu 'abdi," apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan aku ambil dua kecintaannya. Apa itu dua kecintaannya? Al-Imam Bukhari dalam hal ini meriwayatkan, katakan yuridu ainaihi, yang Nabi maksud dengan ucapan yang mana firman Allah mengatakan bihabibataihi, yang dimaksud adalah ainaihi, dua matanya. Dicabut kenikmatan dua matanya, entah itu memang dari lahirnya ataupun memang karena sebab aridi yang dalam kehidupan beragam potensi bisa menyebabkan orang itu buta. Entah itu kecelakaan, entah itu karena penyakit diabetes. Ternyata penyakit diabetes itu luar biasa. Saya punya bibi, kakaknya bapak saya almarhumah, itu sebelum meninggal sempat mengalami kebutaan. Matanya melek tapi nggak bisa melihat. Apa sebabnya? Sebabnya karena faktor gula. Maka bagi kita nih, apalagi yang usianya udah lumayan banyak ya, yang 40 aja ini udah mulai berasa. Maka saya mengajak bersama-sama untuk hidup sehat. Bagaimana hindari banyak mengkonsumsi gula. Karena ini penting sekali. Karena yang namanya diabetes kita sama tahu, dan kedokteran juga sudah banyak mengeluarkan statement dan pernyataan bahwasanya gula ini bisa mempengaruhi keberagam organ tubuh kita. Fungsi organ tubuh kita bisa mati karena sebab itu. Sampai pusat kota bisa mati. Artinya Pak ya, pusat kota Pak ya. Itu Monas kan pusat kota itu, ya. Itu bisa mati itu gara-gara dia diabetes. Yang ini kata Allah, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, dua kecintaannya. Apa yang dimaksud? Dua matanya. Kenikmatan matanya sudah hilang. Dia tidak bisa lagi melihat keindahan dunia. Dia tidak lagi bisa menikmati warna-warni. Dia tidak lagi bisa melihat wajah istrinya. Dia nggak bisa lagi melihat wajah suaminya. Nggak bisa lagi melihat wajah mungil cucu atau anaknya. Karena apa? Karena sebab hal tertentu itu adalah ujian dari Allah. Walaupun beragam penyebabnya, kadang-kadang keteledoran kita, kadang-kadang memang ketidaksengajaan. Seperti contoh, orang ditabrak tanpa sengaja, kan ada. Nah, maksudnya tanpa disengaja, memang nggak teledor, dia jalannya udah tertib, yang namanya kecelakaan ada aja, sehingga menyebabkan dua matanya buta. Nah, itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, fasabara, lalu dia sabar. Sabar bukan berarti nggak ngeluh ya. Ini mohon maaf, jangan salah arti. Ada yang bilang gini, orang yang ngeluh itu nggak sabar. Belum tentu. Orang yang ngeluh itu kan bisa diartikan ngeluh itu menceritakan keresahan hatinya. Itu ngeluh ya? Ngeluh nggak itu? Aduh, mata saya udah nggak ngelihat lagi. Ngeluh nggak itu? Ngeluh ya? Ngeluh. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mengeluh, mengadu kepada seseorang, kepada makhluk tentang derita yang dialami, namun tidak mengurangi kesabaran hatinya dan kerelaan imannya untuk menerima takdir, itu bukan mengeluh yang mencederai imannya dan mengurangi kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya Nabi aja ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kau dapat ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Sakit. Itu kan ngeluh, ngadu ke Jibril.
mengadukan perihal sakitnya. Kalau enggak kan nggak usah ngomong aja, bilang nggak apa-apa Jibril, kan begitu. Tapi begitu sakaratnya, begitu sakit, Rasulullah mengutarakan kepada Jibril bagaimana rasanya. Maka dari kata itulah, kata ulama, itu menunjukkan boleh kita menceritakan keresahan hati kita, rasa sakit yang kita alami, tapi tanpa mengurangi kesabaran kita untuk menerima ujian dari Allah, dan juga tanpa mengurangi rasa ridho kita terhadap takdir yang Allah sudah gariskan untuk kita jalani. Paham nggak di sini ya? Jadi jangan dibilang orang ngeluh itu nggak sabar, belum tentu. Ada orang yang diem aja kagak sabar, diem aja hatinya kecewa sama Allah, diem aja tapi hatinya selalu gerutunya ke Allah jelek. Allah apa ya? Padahal saya mau udah sholat, doa mau udah, apa juga udah saya lakuin. Kayaknya begini amat, kayaknya Allah nggak fair nih, begitu ngomongnya. Tapi nggak ngomong sama orang dalam hatinya. Ah, ini lebih buruk ketimbang orang ngomong kemana aja tapi hatinya tetap sabar. Kenapa dia ngomong? Hanya untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam hatinya. Mungkin orang yang diajak ngomong punya solusi, kan begitu. Ada orang Pak, dulu, sekarang orangnya udah meninggal, Allah yarham. Dia cerita ke siapa aja, bahkan ke saya cerita. Dia mengalami diabetes yang parah, yang akut. Sampai yang tadi saya bilang, pusat kotaknya udah nggak aktif. Sampai dia ngomong, saya bilang, Bapak nggak risih ngomong begitu Pak? Dia bilang, saya nggak risih Pak Ustaz. Ngomong sama siapapun, saya selalu ceritakan keluhan saya. Karena mungkin saya nggak tahu, ketika saya bicara dengan seseorang, orang itu tahu solusinya. Jadi harapan dia untuk orang yang dia sampaikan keluhannya, kemungkinan ada dia punya jawaban untuk solusi problem yang dihadapi. Nah itu nggak masalah, itu nggak masalah. Jadi ridho, sabar, ridho. Dia nggak merasakan bahwasannya ini kebencian Allah sama saya. Allah apa ya dibilang? Allah ini udah nggak adil. Saya sholat masolat, saya menjalankan ibadah jauh dari yang lain, tapi tetap aja dikasih kayak begini. Nah ini orang yang nggak sabar. Jadi sabarnya itu dia terima apa yang sudah jadi garisnya, dan dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia tetap husnuzan kepada Allah. Apa alamat terbesar bahwasannya seorang hamba itu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan bahwasannya tanda terbesar kita ini husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita masih terus-menerus minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah walaupun kita tidak melihat jawaban-jawaban dari doa-doa kita di dunia. Jadi kalau kita ini dikasih istiqomah terus berdoa, kalau ditanya doanya udah dijawab belum? Ya belum ngelihat sih, tapi nggak apa-apa, yang penting minta. Nah itu orang namanya husnuzon kepada Allah. Tapi kalau udah dibilang gini, kenapa nggak doa? Ah percuma doa. No, saudara saya, tetangga saya, teman saya, doa mah doa, tapi begitu-begitu aja kagak berubah. Nah itu kalau orang udah ngomong kayak gitu, udah tandanya udah terkikis tuh husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih punya lidah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta dan berdoa, walaupun kita belum melihat secara wujud nyata permintaan kita di dunia, dan kita belum alami itu, dan kita terus berdoa, maka bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita hati yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang analogi begini Pak, kalau kita naik motor, naik mobil, sampai di lampu merah, entah itu ada minta-minta, entah itu ada tukang ngamen, ya itu kalau kita lihat, apa setiap orang yang naik kendaraan mobil atau motor itu ngasih? Enggak kan? Bahkan kita sendiri pelaku orang yang malas banget ngasih, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau kita lihat, enggak ada kata dia menyerah untuk selalu memetikkan gitarnya, memainkan gendangnya, bawa kecrekannya, bahkan gendong anak kecilnya. Apa yang membuat mereka terus begitu? Apa Pak? Harapan Pak. Ada harapan. Dia masih punya yang namanya prasangka kalau usahanya nanti dikasih.
Lihat, pernah lihat nggak? Begitu lampu merah, mobil motor berhenti, terus mereka kagak aktif gitu, diem aja. Ada nggak? Kalau udah kecapean mungkin, tapi kalau enggak kan dia terus bergerak. Apa itu? Harapan. Yang mana harapan itu muncul karena adanya prasangka ada orang yang ngasih. Begitu juga kita. Tangan kita angkat, lidah kita goyangkan, mulut ini bergerak, berdoa meminta kepada Allah. Kenapa? Ada harapan yang kita gantungkan lewat prasangka baik kita. Allah itu maha memberi, Allah itu maha menjawab. Maka sabar itu bukan berarti nggak berdoa, minta sama Allah. Apa kata Allah? Awwadtuhu minhumal jannata. Aku akan ganti dia dari kedua kekasihnya, dua matanya yang hilang, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata surga ini sebuah gambaran singkat aja, yang mana isinya yang terbesar adalah di situ ada keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi yang paling indah di dalam surga bukan surga dan keindahan yang segala macamnya, apalagi kita laki-laki kalau udah bicara tentang bidadari, wah traveling kita, wah overthinking luar biasa. Bukan itu, tapi yang paling indah di antara keindahan surga dengan cerita-ceritanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau di dunia kita susah cuma ngomong doang, yang penting Allah ridha sama kita, begitu ya. Begitu Allah uji kita habis-habisan, nggak ridho juga kita lama. Kok ridhonya begini out, apa Allah nggak ridho ya? Gitu. Jadi keridhaan Allah baru sebatas kita bisa ngucap, yuk kita minta ridho Allah. Kalau Allah ridhonya kita ini disusah, bisa nggak kita? Kita nggak bisa kalau Allah nggak kasih kita bisa. Temennya bilang gini ke temennya, nggak apa-apa, kita mah susah, yang penting Allah ridho. Temennya nanggapin, kalau saya nggak mau, kenapa? Saya pengen Allah ridho, tapi saya dikasih senang hidup. Kata temennya, kalau gitu saya ganti dah. Jadi kita minta ridho, tapi ridho yang mana kita diberi Allah untuk bisa ridho. Nah itu tuh. Jangan sampai Allah ridho kepada kita, namun kita nggak ridho. Akhirnya jadi berbalik, yang tadinya Allah ridho menjadi sukhut, jadi apa? Jadi murka. Makanya ya Allah, berikanlah keridhoanmu di mana aku bisa meridhoi keridhoanmu. Kan kita taunya ridho Allah itu menyenangkan ya, di pikiran kita itu hidup dengan enak gitu. Belum tentu ketika kita diberikan ujian-ujian, ternyata keridhaan Allah itu ada di ujian-ujian. Ada permintaan kita, ya Allah, saya pengen seperti ini, saya pengen begini, saya pengen ini. Tapi Allah memberikan keridhaannya bukan dengan memberikan apa yang diminta. Kalau kita nggak ngerti, yang kita tahu Allah nggak ridho. Bukan nggak ridho, justru Allah ridhonya bukan di pemberiannya apa yang diminta, tapi Allah ridho dengan tidak memberikan apa yang diminta, karena Allah Maha Ta'ala. Tapi ya Allah, jangan sampai kita dicabut kenikmatan mata kita. Ya, coba dah kita tanya yang katarak aja, itu nggak enak banget rasanya. Apalagi habis operasi, mau sujud aja dilarang sama dokter, nggak boleh sujud kalau habis operasi katarak. Udah gitu dalam hitungan waktu tertentu harus tetes mata, ribet luar biasa. Maka dua mata ini kenikmatan yang seringnya kita ini nggak anggap itu nikmat, sehingga kita gunakan mata ini dengan hal-hal yang nggak pada tempatnya. Maka kita banyakin istighfar, kita banyakin minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat-nikmat yang Allah berikan yang kita nggak anggap itu adalah nikmat. Nah, ini dalam hadis qudsi ini memberikan kita kekuatan, motivasi. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaannya dengan reward jannah, surga.
dengan beragam kenikmatannya, keindahannya yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Buat orang yang dicabut kenikmatan pandangan dua matanya. Maka kalau ada jamaah atau yang mendengar pengajian ini yang Allah lagi uji, cabut kenikmatan dua matanya, matanya udah nggak bisa ngelihat sebagaimana normalnya dulu, maka sabar dan terima, pasrahkan kepada Allah sambil meminta ridhonya dan kekuatan diri untuk meridhoi apa yang Allah sudah gariskan pada dirinya. Maka janjinya pasti, saya mah insya Allah ini pasti, karena ini lisannya Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah akan diganti dengan surga. Kok nggak insya Allah? Ya pasti. Kalau insya Allah, Allah yasha dengan apa yang sudah janjikan, Allah yasha. Allah ya yasha. Kemudian hadis yang ke-26. Wa bi ilai haddatsana an Atha ibn Abi Rabah. Dari sahabat Atha bin Abi Rabah, qala, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Nabi Rasulullah, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, yang dikatakan auhadu ulama innas, salah satu ulama terbaiknya sahabat. Apa kata beliau kepada Atha bin Abi Rabah? Ala urika mar'atan min ahlil jannah, mau enggak kamu aku perlihatkan sosok wanita dari penduduk surga? Ini kata siapa? Abdullah bin Abbas kepada siapa? Kepada Atha bin Abi Rabah. Kata Atha, fakultu bala, tentu. Mana orangnya? Kata Abdullah bin Abbas, qala hadhil mar'atus saudah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang perempuan kulit hitam. Ulama menyingkap siapa ini wanita, siapa ini sosok wanita ini. Ada yang bilang namanya Su'airah al-Asadiyah yang dijuluki dengan Ummu Zufar. Beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ngadu sebagaimana orang ngadu kepada Nabi. Apa kata ini perempuan? Ini usra. Ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit nggak sadarkan diri. Bisa diartikan usra itu kesurupan, bisa diartikan ayan epilepsi. Jadi kalau udah nggak sadar diri itu apa ya, melakukan hal-hal yang di luar akal sehatnya begitu. Wa inni atakasyafu, dan ketika saya lagi begitu, saya ini buka-buka aurat. Saya buka-buka aurat. Kata beliau ke Nabi, fad'ullaha ta'ala li, ya Rasulullah, mintain doa. Doakan saya, minta ke Allah untuk saya. Untuk apa? Agar diberikan kesembuhan. Kan kita begitu. Kalau kita ada yang kagak enak badan, apa yang dirasa kagak nyaman, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke ajengan, datang ke guru, bilang apa? Tak doanya ya, lagi nggak enak badan nih. Aduh, badan ngerasa bagaimana? Udah ke dokter belum? Udah. Diagnosanya apa? Diagnosanya begini, begini, begini. Tak doa biar sembuh. Kan begitu ya? Kita kan kalau minta doa sama guru, sama orang tua, sama kiai, sama ajengan. Nah itu minta doanya kalau badan kita lagi kagak enak, ada sakit, penyakit yang ada di badan kita, kita minta biar dikasih sembuh. Ya ternyata emang dari dulu begitu, datang ke Rasulullah ngeluh dan minta didoakan agar diminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Apa kata Nabi? Nih, Nabi kebanyakannya begini nih. Kalau diminta doa, ada orang yang datang kepada Nabi menceritakan sakitnya, beliau bilang begini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, usahain sabar, buat kamu surga. Jadi nggak didoain sembuh, udah sabar aja. Kalau mau sabar aja, usahain sabar, buat kamu surga. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afiyaka. Kalau engkau mau, ya nggak apa-apa juga, saya doain, saya mintakan kepada Allah agar Allah mengafiatkanmu, menyehatkanmu dan menyembuhkan.
Nabi ngasih dua pilihan. Nabi ngasih dua pilihan. Karena Nabi doanya mustajab gak? Mustajab. Ada yang datang ke Nabi matanya udah keluar, Pak. Bawa-bawa tuh bola mata. Ya Rasulullah, ini bola mata saya keluar. Bola mata keluar. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau mau, upayakan sabar saja sudah, nanti buat kamu surga. Ya Rasulullah, saya sih pengennya sabar, cuman saya kan ini tulang punggung keluarga. Nah, ini alasan masuk akal nih. Tulang punggung keluarga. Kalau saya nggak bisa ngelihat, nanti nyari nafkahnya agak berkurang kesempurnaan. Dibalikin sama Rasulullah, diusap dengan tangannya yang mukjizat Rasulullah SAW. Balik, bahkan kata beliau yang diobatin matanya, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah jauh lebih terang daripada mata yang nggak kenapa-napa. Ya kalau kita mendingan dua-duanya keluar ya, balikin lagi kan cemerlangnya lebih hebat. Ya namanya itulah. Jadi apa yang diusap oleh Rasulullah lebih sempurna, lebih sempurna. Kalau sentuhan tangan kita, entah itu tangan medis atau tangan apapun, biasanya lebih berkurang. Nggak jauh lebih bagus. Emang balik normal, tapi normalnya biasanya ada kadar yang berkurang. Tapi kalau Nabi yang megang dan mengembalikan dengan izin Allah, itu sebuah bentuk mukjizat yang dikembalikan jauh lebih terang dan lebih indah. Itu. Jadi begitu kebiasaan Nabi. Ditanya dulu. Kalau mau ya usahain sabar, nanti diganti sama Allah masuk surga. Kalau mau ya nggak apa-apa juga, saya minta sama Allah agar Allah menyembuhkan. Apa pilihan nih perempuan? Qalat asbiru. Dikasih opsi sama Rasulullah, dijawab apa? Kalau gitu saya coba sabar aja deh. Sabar. Tapi ngomong lagi nih perempuan, faqalat inni atakasyafu fad'allaha alla atakasyafa. Ya Rasulullah, saya sih pengennya sabar. Tapi yang jadi masalah kalau saya lagi kumat, ini saya buka aurat, saya sadar saya malu, saya udah telanjang. Ya paling nggak apa-apa, saya sabar untuk menerima sakitnya, tapi doakan saya agar Allah ketika aku kambuh, Allah berikan aku penjagaan sehingga aku tidak membuka aurat. Ini hebat ini. Ya begitu juga, kalau kita diberikan ujian yang luar biasa, kita bilang aja, ya Allah, saya ridho, tapi berikanlah aku kekuatan untuk tidak sampai membuat engkau menjadi murka. Kadang yang jadi murkanya Allah itu bukan ujiannya yang Allah kasih ke kita, karena ketika kitanya kagak terima, itu yang menjadi murka. Kan kita nggak tahu apa yang Allah berikan lewat bencana itu, apakah ujian, apakah teguran, apakah siksa yang dipercepat di dunia. Kita nggak tahu. Tapi kesemuanya itu ketika kita tidak menerima dengan ridho, maka kalau itu siksa akan bertambah-tambah kemurkaan Allah kalau nggak ridho. Kalau itu teguran, maka akan Allah tambah teguran itu menjadi siksaan. Kalau itu memang ujian, ketika kita nggak ridho, maka kita nggak naik jabatan dan bisa jadi kita mendapat murka Allah. Jadi intinya di keridhaan nerimo atau enggak. Kalau itu teguran, kita harus mawas diri. Apa nih kesalahan kekurangan kita sehingga kita bisa introspeksi dan evaluasi. Kita minta sama Allah diberikan kekuatan untuk membenahi apa yang kurang dan salah dari diri kita. Ini perempuan ini ketika dikasih dua opsi, dibilang ya udah kalau gitu saya sabar, tapi doakan ya Rasulullah agar saya tidak buka aurat ketika saya kumat. Nah, ini bentuk kesabaran yang luar biasa. Fada'alaha, lalu Nabi mendoakan untuk si wanita ini. Itulah cerita yang diceritakan Abdullah bin Abbas kepada sahabat Atha bin Abi Rabbah. Itu tuh perempuan dari golongan penghuni surga. Kemudian hadis yang ke-27. Wabillahi haddatsana an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya sallallahu wasallamu alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku seakan pernah melihat kepada Rasulullah SAW lagi menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi Allah sallallahu wasallamu alaihim,
Darabahu qaumuhu, kaumnya sendiri memukul ini Nabi. Fa'admauhu, lalu membuat Nabi itu berdarah. Wa huwa yamsahu dam'an wajihi, dan ini Nabi mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, apa yang diucap oleh Nabi itu, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku karena mereka orang yang tidak mengerti. Kira-kira Nabi lagi ceritain siapa nih? Lagi ceritain siapa? Lagi ceritain dirinya sendiri. Bagaimana waktu ke Taif ditimpukin batu, yang padahal harapan besarnya di Taif dakwah beliau diterima. Karena saat itu di kota Mekah beliau seperti sendirian. Karena aspek dari sisi manusiawinya, di mana pelipur lara beliau yang di dalam rumah meninggal dunia, Khadijatul Kubra, As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian yang di luar rumah pamandanya Abu Talib meninggal dunia. Maka dikenal tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sholat, setelah sholat pulang dengan berlumuran kotoran di rambut dan di badannya. Ibunda Fatimah Zahra sambil menangis menyisiri membersihkan rambutnya Rasulullah SAW, sambil bilang, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku. Apa kata Rasulullah menyenangkan putrinya? Ayahmu tidak mengapa, wahai putriku. Perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah berangkat ke Taif, jaraknya Pak, yang Bapak pernah umrah, pernah haji, tahu perjalanan itu masafatul qasri, sekitar 80 kilo lebih Pak. Ke Taif, kita naik mobil aja capek Pak. Jalan panas, belum ada aspal. Jalan kaki. Dengan siapa? Zaid ibn al-Harithah, anak angkat beliau. Ke sana dengan harapan di sana ada keluarga yang bisa menerima dakwahnya Rasulullah. Menerima dakwatul Islam. Tapi di sana Rasulullah dicaci, dimaki, dibully, dilempari batu sampai berdarah. Sampai Zaid bin Harithah mencoba untuk menghalau semua lemparan batu itu dengan sorban-sorban yang seadanya. Sampai Zaid bin Harithah pun berdarah-darah. Diceritakan kisahnya bagaimana darah Rasulullah yang ada di kaki dengan sendal kulitnya mengering sehingga kaki dan sendal kulitnya menempel Pak. Sampai Rasulullah dan Zaid bin Harithah masuk ke sebuah perkebunan kurma. Kan di Taif itu kotanya dingin. Katanya dingin. Jadi perkebunan di situ banyak. Perkebunan anggur. Milik siapa? Milik kafir juga. Masuk di situ. Tapi lihat Rasulullah SAW mengusap darah itu. Sampai malaikat Jibril dengan malaikat penunggu gunung itu datang. Malaikat Jibril bukan menawarkan diri malaikat Jibril untuk menghancurkan satu kaum dengan mengangkat gunung, tapi penjaga gunung itulah yang minta untuk diberikan izin. Batu yang ada di gunung itu ditimpakan saja kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan, ya Allah, ampuni mereka. Ampuni kaumku, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan rata-rata para nabi dulu, apalagi Bani Israel. Bani Israel banyak nabi dibunuh. Bahkan yang kita tahu dalam sejarah bagaimana Nabi Zakaria dibunuh, dibelah Pak. Masuk ke pohon, kemudian iblis memberitahu, dibelah dari atas kepala. Pakai gergaji. Itu ujian para nabi. Mereka bersabar dan mereka tidak membalas dengan doa kutukan, akan tetapi doanya adalah agar mereka diberikan ampunan karena mereka dianggap orang yang tidak mengerti. Mungkin kita nggak bisa kayak nabi, tapi paling nggak jangan balas dengan hal yang melebihi batas apa yang mereka sakiti ke kita. Yang paling indah itu memaafkan, walaupun memaafkan itu sebuah hal yang sulit banget. Ya, apalagi orangnya sering ketemu gitu. Apalagi orangnya sering ketemu. Besok ngelihat lagi, ya baru semalam kita minta sama Allah, ya Allah saya maafin dia, ketemu lagi. Ya, tapi kalau berulang-ulang, alangkah indahnya berapa derajat yang Allah ingin Allah naikkan derajat kita dengan Allah uji seperti itu. Tapi paling enggak kita minta al-afwa wal
Iya, kita minta tetap selamat, hidup di lingkungan yang harmonis, ya, yang nggak ada gangguan, yang sama tetangga nggak ada gesekan, enak banget itu. Itu kan termasuk salah satu doa dari muatan doa fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Termasuk fid dunya hasanah adalah kita tinggal di satu lingkungan yang lingkungan itu harmonis. Yang mana lingkungan itu nggak ada gesekan yang membuat kita itu nggak nyaman. Itu salah satu daripada muatan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang Pak, tanahnya nggak besar, rumahnya juga nggak bagus. Ketika ada orang yang mau beli tanah dan rumahnya, dihargai dengan harga yang di atas batas logika manusia. Kok tanah kecil segitu, rumah juga kagak bagus, kenapa harganya kok nggak seperti pasaran di sini? Apa dia bilang, Pak? Bapak jangan lihat ukuran tanah dan bangunan rumah yang saya tinggal, tapi Bapak harus lihat bagaimana kenyamanan hidup saya di sini. Bapak boleh beli dengan harga yang sangat mahal yang saya tawarkan. Ketika saya pindah, saya bisa membeli tanah jauh lebih besar, rumah lebih megah, tapi saya belum tentu bisa membeli kenyamanan seperti nyamannya saya tinggal di sini. Nah itu Pak, kalau kita udah nyaman di satu tempat itu, maka syukuri, itu adalah termasuk doa kita fid dunya hasanah. Ya, mudah-mudahan kajian kita di malam Senin ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suplemen iman, tambahan iman, sehingga kita lebih kuat lagi untuk menghadapi apa yang kita hadapi dalam problematika hidup kita di kehidupan kita ini, dan kita diberikan Allah apa yang dalam konten fid dunya hasanah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.